Jadi gitu. Sebegitu seremnya memang, kalian tuh harus hati-hati jam 9 malam jangan melihat cermin. Termasuk kalian. Karena gue adalah Gian dan di sini gue mau breakdown. Dan sekarang gue bahas film yang berjudul Scary Story to Tell in the Dark. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang Stella yang mencuri bukunya anak-anak di dalam kota itu. Jadi setelah gue nonton film ini, gue tuh sangat inget banget ketika zaman dulu gue nonton sebuah serial TV di TV 7 mungkin yang berjudul Goosebumps. Yang dimana film Scary Story ini ada pengemasan dimana finishing touch-nya itu ada unsur pengemasan ceritanya. Karena kita kan sudah terbiasa disodorkan kalau film horor tuh dengan garapannya James Wan yang dimana gore, dimana itu thrilling, yang dimana itu sangat realistis, atau sedark-darknya juga seperti film Hereditary, atau mungkin bagian yang cukup fun namun rebellious, contohnya film It atau Child's Play atau semacamnya. Jadi balik lagi Scary Stories yang sudah ada penggarapan fairy tale-nya ditambah lagi dengan Del Toro Visions yang emang sangat kelihatan banget nih dari creature dan suit aktornya yang tentu diperbantukan oleh karakter favorit gue yaitu Javier Botet. Dan memang ketika dia menjadi suit aktor di dalam creature film apapun, gue suka dengan elemen disfigure-nya. Itu membuat sesuatu yang mengerikan banget, perpaduan antara sebuah fairy tale dan horor. Kayak di film ini lu lihat deh elemennya, scarecrow. Zombie yang nyari jempol. Creature yang body partnya bisa buntung dan nyambung lagi dan memanggil lo dengan nama-nama aneh, dengan teriakan-teriakan yang bentuknya seperti monster. Kayak kita melihat ini sebenarnya sebagai elemen villain yang ada di dalam cerita anak. Walaupun memang sebenarnya film ini tuh mengadaptasi dari buku cerita anak yang emang dikemas jadi horor dan menjadi cerita film. Dan dari basic itu film ini jadi punya skala tersendiri, fleksibel ceritanya tuh mau kayak gimana. Akhirnya yang kita dapatkan adalah cerita yang mild, gampang diikutin, dan to the point langsung ke dalam teror-terornya emang mau ditunjukin ke penonton. Puzzle-nya pun di film ini penonton tidak dikasih journey experience-nya tersendiri untuk ikut nge-solving. Ujung-ujung tiba-tiba udah masuk ke jalan resolusi mereka menemukan sesuatu. Walaupun gue sebenarnya cukup terganggu di mana di film ini tuh solving puzzle mereka tuh terlalu mudah. Untuk sebuah bocah-bocah anak-anak yang memang dari awal karakter traits-nya itu tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka tuh pandai gitu dalam mencari sebuah puzzle. Ibarat kayak mudah banget ya mereka mencari jarum di ladang rumput. Kemudian ada antagonis kita Sarah Bellows yang dimana dia mungkin adalah penyihir, dia juga sangat mischief, jangan lupa dia sangat powerful, dan tentu no remorse saat menghabisi para anak-anak. Cukup kurang payoff resolusinya ketika ternyata resolusi dari bagaimana si Sarah Bellows itu berhenti itu karena dibujuk sama anak yang berumur belasan tahun dan dia juga memiliki 11-12 kisahnya sama si Sarah. Dengan alasan nanti kebenaran lu akan gua sebarkan ke seluruh dunia dan semua orang jadi tahu apa yang terjadi. Dan si hantu itu kayak ngelan mentah-mentah dan selesai. Kayak is okay gitu kalau misalnya itu adalah tokoh utama. Meanwhile si Sarah Bellows itu ke para karakter lainnya tuh kayak sangat kejam, efisien, dan sangat cepat. Walaupun di sini sebenarnya ada plot engine-nya di mana si Sarah dan Stella itu sebenarnya 11-12. Mereka sama-sama unik, sama-sama terkucilkan, sama-sama merasa tidak belong di sini. Oke, mungkin Sarah Bellows sangat sepilih kasih itu. Ya bebas kan penyihir. Dia ada apa-apa nggak suka tinggal excommunicado. Anyway, menurut gue di sini si film Scary Story itu belum siap untuk mengambil setting tahun 1960-an. Karena menurut gue mereka menggunakan bagaimana cara berkomunikasi dengan HT itu masih terlalu fleksibel seperti layaknya menggunakan handphone. Dan itu cuma mereka lakukan kecuali di saat yang genting. Padahal sebenarnya di film itu banyak elemen teror yang bisa digunakan justru karena memang mereka menggunakan set tahun 1960-an. Ketika komunikasi menjadi limitasi di dalam film karena zaman, sebenarnya itu bisa menjadi elemen sendiri untuk membuat desakan di dalam suspense filmnya. Kalau misalnya film ini menggunakan elemen jadul, sebenarnya kan filmnya punya privilege. Dia bisa menghilangkan akses komunikasi, akses perjalanan, dan akses teknologi. Alias film ini bisa mengisolasi tokoh-tokohnya di dalam kondisi yang memang sudah di zaman itu. Dan sebenarnya mereka tuh sudah mengaplikasikan treatment ini waktu di adegan awal film, yang dimana pada saat mereka semua itu terjebak di basement. Itu dimana ada suspense tersendiri yang terbangun di situ. Dimana tidak ada hantunya, tapi gue bisa merasakan sebuah kegelisahan sendiri. Jadi overall buat gue sebenarnya film ini kalau misalnya memakai setting zaman sekarang pun gak masalah. Cuman kan balik lagi, film ini kan sebenarnya ada pesan sindirannya. Secara payung besar kan film ini memiliki banyak metafora yang sama dengan apa yang terjadi di film ini sama di Perang Vietnam. Banyak memakan korban anak muda dan diglorify sebuah cerita yang propaganda. Jadi sebuah cerita yang mematikan ditulis oleh darah.
Dan di plot ternyata di-reveal kan bahwa sebenarnya keluarga Bellows lah yang menyebabkan kenapa wabah si air tercemar itu terjadi. Bicara soal keseremannya, dari segi teror sebenarnya gue cukup jenuh dengan jump scare-nya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal bagaimana film ini nge-build up suspense-nya, I like it. Karena sebenarnya di film ini kalau misalnya kita perhatikan, dia mengaplikasikan sebuah sesuatu yang menjebak penontonnya di dalam sebuah satu pandangan sedikit, alias frame di dalam frame. Dari jaring laba-laba, ranting, celahan yang ada di pintu, ruangan sempit, penglihatan kita tuh cuma diarahkan ke sebagian area. Dan itu kan sebenarnya kita tahu, itu sebagai senjata mereka untuk ngasih jump scare-nya. Dan film ini nggak ngebiarin pandangan kita bebas dari itu. Ketika area di sekitar frame dibikin serem dan dibikin agak mencurigakan. Lu perhatiin deh, kain di kamar Sarah yang agak ngebentuk muka. Terus baju-baju yang ada di lemari ketika Chuck sembunyi itu yang sangat dibikin seperti ada sesuatu yang mau keluar. Terus ruangan gelap di sekitar frame yang seakan-akan itu menunjukkan bahwa sepertinya bakal ada sesuatu yang keluar dari situ. Jadi kemanapun mata kita pergi, lu akan tetap di-trap sama elemen suspense-nya. Ini kecuali ya lu nggak tutup mata ya. Kalau misalnya tutup mata, gua jump scare juga lu. Ini pun sebenarnya adaptasi serapan dari teror yang sebenarnya bisa lu temukan di dalam filmnya Pan's Labyrinth. Di saat adegan di mana ada adegan makan dan ada si makhluk tidak bermata. Formulanya kan sama, teror itu muncul ketika si tokoh utamanya sengaja banget melanggar sesuatu dan adegan tuh menahan sebuah shot yang dimana itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Scarecrow ditahan, jendela ditahan, cermin ruangan kosong ditahan. Kita tuh diberi mood yang sangat berpacu, naik seakan-akan ada sesuatu nih yang bakal nyamperin kita, tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi. Dan itu tujuannya untuk menaikkan sebuah suspense. Ketika itu ditahan visualnya, itu sebenarnya cuma bertujuan untuk memberi gambar yang disturbing atau membuat gelisah penontonnya. Zoe Margaret sebagai Stella, Michael Garza sebagai Ramon, dan Austin Zajur sebagai Chuck. Disutradarai oleh Andre Overdahl. Gue gak tau bacanya gimana, tapi dia yang bikin film horor favorit gue salah satunya The Autopsy of Jane Doe. Dan again, filmnya sama-sama bicara soal penyihir, witch. Cuman bedanya versi film ini tuh yang scary story jauh lebih mild sebetulnya. Dan sebenarnya kita melihat garapan yang mirip nih pendekatannya ketika dia merubah mood dari yang realistis ke adegan yang ada kutukannya. Untuk hasil akhir, gue rate film ini 7/10. Gue suka sebenarnya di film ini ketika sebenarnya dia bisa mengkombinasikan elemen fairy tale dan elemen horor. Walaupun menurut gue filmnya di sini sangat bisa mengawal filmnya dengan baik, tapi sayangnya mengakhiri filmnya seperti series. Ya udah deh, gue kelarin. Sebenarnya kita kan 11-12 Yumi and Miyu, cuman bedanya yang satu di torture dan di listrik, yang satu enggak. Gue suka elemen build up di dalam teror ini yang dimana sebenarnya gue sampai mengconsider kayak gue apa tutup mata ya, karena memang sangat worth itu ketika mereka nge-build up elemen terornya. Gue suka ketika film ini bisa ngasih adegan serem tanpa harus ngeluarin hantunya. Jadi dimana audio visualnya tuh dimainin banget. Walaupun jump scare unnecessary-nya juga cukup banyak, tapi menurut gue film ini cukup berhasil dan cukup impactful kalau misalnya ternyata si scale cerita itu dibikin kecil aja dan lebih fokus terhadap apa yang terjadi sama Sarah Bellows setiap malamnya waktu zaman dulu. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film ini atau punya rating sendiri tentang film ini, silahkan share dong pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar lu tahu nih kalau misalnya ada video dari kita. Dan kalau misalnya kalian suka dengan mengulas review film, lu bisa cek ke website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal review film, ada review film ini juga, dan lu bisa share pengalaman cinematic experience kalian setelah nonton film ini. Mungkin kalian suka banget. Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen lu yang emang suka horror film, yang suka filmnya Del Toro, yang suka Javier Botet, yang suka film-film yang suspense. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.